Alhamdulillah, kabar baik, sehat, semangat. Bagaimana Bu Desi kabarnya? Desi alhamdulillah sehat juga nih. Sebelumnya Desi ucapkan terima kasih nih Bu ya. Ibu sudah memberikan waktu luang untuk bertemu sama Desi. Desi mau menimba pengalaman lebih banyak nih dari Ibu. Monggo, silakan apa yang bisa saya bantu. Di sini Desi memenuhi tugas dari calon guru penggerak Bu angkatan ke-7, di mana Desi diminta mewawancarai beberapa kepala sekolah. Pada modul ini, modul 3.1 ini demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan pada seorang pemimpin Bu. Sini Desi boleh nanya-nanya Bu ya? Monggo, silakan. Ibu Darmini kan sudah sangat lama nih menjabat menjadi kepala sekolah SD Negeri 28 kan? Pasti Ibu sudah sangat banyak menghadapi hal-hal yang mungkin berhadapan dengan kebaikan dengan kebaikan, namun pada situasi itu sangat bertentangan. Nah, mungkin Desi bisa mendengarkan cerita Ibu bagaimana Ibu menghadapi hal-hal tersebut. Iya, karena dari kehidupan sosial yang ada di sekolah, bukan tidak mungkin timbul hal-hal yang seperti Ibu sampaikan tadi. Dari anak-anak datang dari berbagai macam latar belakang sosial, ekonomi, budaya, yang dimana anak-anak membawa latar belakangnya itu ke sekolah dan mereka belum terbiasa dengan keadaan sosial di sekolah juga, sehingga mereka juga kadang masih terbawa apa yang mereka biasa laksanakan di rumah itu, sehingga menimbulkan beberapa friksi atau benturan di antara sesama. Itu yang sering terjadi. Dari yang sering terjadi seperti itu Bu ya, kira-kira nih Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi nih permasalahan-permasalahan yang dibawa anak tadi yang dari rumah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya kami mendapati dari satu laporan dari guru kelasnya, dari guru mata pelajaran, dari teman-temannya, dan dari hasil pengamatan. Kadang-kadang beberapa siswa bersikap aneh lah istilahnya itu terhadap sesama temannya, sehingga dari sumber-sumber tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa memang setelah terjadi sesuatu seperti itu di sekolah. Jadi Ibu berdasarkan laporan dari wali kelas, melihat langsung berdasarkan pengamatan siswa tersebut yang terlihat aneh Bu ya. Kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mungkin sama-sama mempunyai kepentingan yang sama dan nilai kebajikan yang sama, namun pada saat itu mempunyai pertentangan? Biasanya kalau ringan-ringan saja ya, langsung dipanggil anaknya, diajak ngobrol, di mana dalam obrolan itu diselipkan pesan bahwa yang dia lakukan tadi kurang baik di kehidupan sosial masyarakat. Kemudian kalau misalnya sudah dianggap agak mengganggu, biasanya kami mengadakan rapat guru atau kami bahas pada saat rapat rutin bulanan guru. Luar biasa Bu ya. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali pengalamannya ini. Salah satu pengalaman yang mungkin suatu saat nanti bisa Desi adopsi nih. Semoga. Kemudian Bu, langkah-langkah seperti apa nih yang Ibu ambil sehingga keputusan yang Ibu ambil tersebut Ibu yakini akan menjadikan sebuah komitmen Ibu dalam keputusan itu? Misalnya di dalam rapat, setelah guru menyampaikan beberapa hal, kemudian kami musyawarahkan. Tentunya kan dari beberapa guru itu pendapatnya berbeda-beda, dan saya berusaha di tengah. Saya tidak memaksakan pendapat saya, walaupun saya punya pendapat yang berbeda. Kemudian dari macam-macam pendapat itu kita musyawarahkan, kita ambil mana yang kira-kira punya nilai yang lebih baik ya untuk kemajuan sekolah, untuk
kepribadian anak-anak yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi dalam musyawarah kan biasa itu beda pendapat, kemudian kita kita analisis pendapat-pendapat itu, terus kita sepakat untuk mengambil satu keputusan. Jadi dalam hal ini Ibu berkolaborasi, Bu ya? Iya betul. Sekarang ini kan seluruh itu harus kolaborasi lah. Tidak mungkin kita jalan masing-masing. Iya benar, hebat sekali nih, luar biasa kepala sekolah. Jadi dalam berkolaborasi Bu ya, Ibu bersama guru-guru tadi, bersama mendengarkan pendapat-pendapat guru, yang mana mungkin dalam pengambilan keputusan ini Ibu memegang 3 prinsip tadi. Yang mungkin yang awal dari ada yang namanya N basic thinking, yang mana keputusan itu berbasis keputusan hasil akhir. Lalu ada root basic thinking, yang mana dia berdasarkan keputusan yang kita ambil berdasarkan peraturan. Lalu ada care basic thinking, yang mana keputusan yang Ibu ambil berdasarkan kepedulian. Kira-kira nih Bu, dari keputusan yang sering Ibu ambil nih di sekolah, Ibu sering menggunakan prinsip yang mana? Hampir seluruhnya terpakai. Cuman sesuai situasi. Kadang kan kita sudah rencana A, ternyata situasinya beda, jadi tiba-tiba berubah menjadi seperti yang rencana B, misalnya seperti itu. Karena kan dinamis kehidupan sosial di sekolah ini, apalagi dengan anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang, baik itu kepribadiannya ataupun fisiknya, sehingga dengan mereka bergaul di luar, bergaul di sekolah, kadang ada dilema, jadi kita tidak bisa dengan peraturan yang baku. Iya. Sesuai cair lah istilahnya itu. Sesuai dengan kebutuhan. Iya bagus sekali, sangat luar biasa Bu ya. Jadi hari ini dalam pengambilan keputusan yang Ibu hadapi itu kira-kira ada tantangan nggak Bu? Tantangan pasti ada. Karena kalau semuanya mulus-mulus saja nggak mungkin rasanya. Iya. Cuman ya kadang kita ngalah dengan keadaan juga. Misalnya yang pernah terjadi, yang saya dengar juga dari ceramah-ceramah Ustadz, di anak-anak yang tumbuh atau berasal dari yang orang tuanya mempunyai toko misalnya, dia terbiasa kan mengambil uang itu istilahnya sudah jadi kebiasaan lah, mengambil sesuatu dari toko orang tuanya itu hal biasa, tetapi hal itu kan tidak bisa diterapkan di sekolah. Sehingga pernah terjadi seperti itu karena dia menganggap hal itu biasa, di rumah pun tidak ditegur, di sekolah dia mungkin merasa itu bukan suatu hal yang salah. Nah itu akhirnya menimbulkan hal, maka diadakanlah pendekatan dengan anak tersebut dan diberi pengertian bahwa kehidupan di sekolah dan di rumah itu ada yang berbeda. Ada yang peraturan di rumah bisa dilaksanakan dipakai di sekolah, ada yang peraturan di sekolah yang tidak bisa dipakai. Iya. Jadi tantangannya itu kebiasaan anak tadi Bu ya. Kebiasaan anak yang berbeda, lalu menyesuaikan hal apa yang ada di sekolah. Karena itu tadi dari latar belakang yang berbeda anak-anak itu berangkatnya. Iya, benar sekali. Kemudian Bu, ketika Ibu menyelesaikan suatu permasalahan atau mengambil suatu keputusan ini, biasanya itu apa langsung atau Ibu menjadwalkan terlebih dahulu seperti itu? Kami punya jadwal ada, kemudian yang insidental seperti tadi juga ada. Biasanya yang kasus yang ringan-ringan itu langsung ini kita ngobrol. Anak-anak tuh senang diajak ngobrol, diajak duduk bersampingan lah ini. Kalau hadap-hadapan dia merasa diinterogasi. Jadi anak-anak kelas 1, 2, 3 itu malah yang lebih senang duduk dampingan ngobrol. Kadang malah mereka dulu yang menceritakan permasalahannya. Sehingga kita punya istilahnya strategi untuk mendekati mereka. Dengan begitu rasanya lebih kenal lah ke mereka dengan ngobrol bareng. Iya, keren sekali. Berarti Ibu punya strategi khusus dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini. Alhamdulillah, karena yang menghadapi anak-anak sama halnya dengan menghadapi anak sendiri di rumah. Iya. Kira-kira Bu, adakah seseorang tuh yang membantu Ibu atau yang menjadi seseorang dalam mengambil keputusan itu yang dapat panutan ya, panutannya. Tentu Mbak Bu, karena kita nggak bisa egois lah. Tentu
Bapak Ibu guru di sini juga punya pendapat yang lebih bagus dari pendapat saya. Kemudian dari apalagi sekarang kita bisa belajar mengambil keputusan dari berbagai sumber kan, dari YouTube banyak, dari seminar-seminar bagaimana kita mengambil keputusan manajemen berbasis sekolah, berbasis masyarakat, sehingga itu menambah wawasan. Iya, subhanallah, keren sekali kepala sekolah kita. Dari hal yang banyak sekali Bu ceritakan ini Bu ya, ini apa ya, suatu saat mungkin bisa Desi adopsi menjadi referensi lah tersendiri bagi Desi. Kira-kira Bu, pembelajaran apa nih yang dapat dipetik dari pengalaman yang selama ini Ibu alami ketika mengalami kasus dilema etika tersebut? Yang jelas begini, dari zaman saya dengan zaman anak-anak sekarang sudah jauh sekali gitu. Apalagi dengan media sosial, anak-anak kecil pun sekarang sudah bisa bermedia sosial. Dia mendapatkan sumber informasi yang sangat banyak, walaupun mereka tidak tahu informasi itu positif atau negatif. Kadang gurunya malah ketinggalan informasi, karena sebagian ya kita maklum, kita sudah berada di usia 50 ke atas, kita memang ketinggalan informasi seperti itu. Nah, dari hal yang demikian, yang pertama tentunya kita sebagai orang tua juga harus ikut dengan dunia mereka, walaupun tidak bisa di depan mereka, setidaknya kita mengikuti bagaimana kehendak zaman ini atau kehendak anak-anak zaman sekarang ini, yang menurut pendapat saya anak-anak lebih cepat dewasa dibandingkan umurnya, sikapnya itu, karena mendapat informasi yang tidak berimbang lah istilahnya, dia belum bisa menyaring. Kemudian orang tuanya di rumah kebanyakan bisa dikatakan cuek. Yang penting anak itu ada kegiatan. Jadi mereka tidak tahu apa yang dilihat anak. Walaupun game itu justru malah pengaruhnya yang luar biasa. Game-game sekarang ini kan banyak mengandung unsur kekerasan. Dia harus mengalahkan. Nah, emosi inilah yang dibawa oleh anak-anak itu ke dunia nyata. Dan itu kadang tuh belum sampai atau belum sesuai untuk umurnya. Dan kita sebagai orang tua lah di sekolah yang wajib untuk mengarahkan mereka bahwa hal-hal yang dia lihat di media sosial itu kebanyakan itu tidak sesuai dengan apa yang di dunia nyata ini. Ya, jadi kita sebagai guru yang mana yang bengkok kita meluruskan. Betul. Bu ya. Terima kasih loh Bu, ini atas waktu yang Ibu Darmini berikan kepada saya, pengalaman Ibu yang sangat luar biasa tadi. Mungkin suatu saat dapat menjadi masukan bagi Desi di kemudian hari. Sama-sama. Ini terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sukses selalu, semoga jadi pemimpin idaman di masa yang akan datang. Terima kasih Bu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, tak usah ngulang-ngulang. Assalamualaikum Pak Jan. Apa kabar Pak Jan? Alhamdulillah baik Desi. Bagaimana nih, masih sibuk di KONI Pak ya? Masih kesibukan sehari-hari sebagai sekretaris umum KONI Kabupaten Banyuasin dan juga pendaftaran di KONI Kabupaten Banyuasin. Saya aktivitas di sekolah. Setelah selesai pulang dari sekolah, baru kegiatan tambahan aktivitas di siang hari sampai sore di KONI. Ini Pak, terima kasih nih sudah menyempatkan waktu, memberikan waktunya bertemu dengan saya. Saya ini ingin mencari pengalaman nih dari Bapak. Dalam kesempatan ini saya terkait dengan tugas calon guru penggerak angkatan ke-7 nih Pak ya, di mana saya ditugaskan mewawancarai beberapa kepala sekolah. Salah satunya mungkin Pak John Dery, Kepala Sekolah SD Negeri 11 Banyuasin 3 Pak ya. Di sini dalam modul 3.1 demonstrasi kontekstual itu terkait dengan keputusan pada kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan pada seorang pemimpin Pak. Boleh Pak saya bertanya-tanya sesuatu? Ya, silakan. Sebelumnya Pak ya, kira-kira selama Bapak menjadi kepala sekolah nih, ada tidak yang Bapak temukan atau hal-hal
misalnya dalam situasi baik, ketemu baik, namun pada saat itu bertentangan? Oh ya, jadi saya tugas kurang lebih hampir 2 tahun di sini. Mulai 2022, 21 September 2021, saya lihat dan saya pelajari di sini. Kegiatan belajar mengajar di sini cukup mengalami beberapa hambatan. Salah satunya yaitu kegiatan daripada PBN itu tingkat kehadiran siswa di sini cukup persentasenya di bawah 50% seperti itu pas di awal-awal seperti itu. Jadi tingkat kebolosan siswa itu di sini termasuk kategori yang memang sangat luar biasa seperti itu. Jadi mereka itu banyak ada permasalahan karena ya kegiatan-kegiatan tadi kan membantu orang tuanya terkait. Kemudian yang kedua adalah membantu orang tuanya mengasuh adiknya seperti itu, karena seperti itu mengasuh kan. Jadi kami di sini melihat itu benar mereka lakukan karena mereka membantu orang tuanya seperti itu. Karena mereka mengatakan bahwa Pak, saya membantu orang tua saya mengasuh adik saya, tidak ada tempat mengasuh. Kalau di kota mungkin ada bisnisnya seperti kan. Kalau di sini kan tidak seperti itu. Jadi kalau dalam 1 minggu itu bisa sampai 2 hari. Pasti dalam 1 minggu itu ada yang tidak masuk. Anak tersebut Pak ya? Anak tersebut sampai sebulan itu sampai 4 kali 5 kali. Bahkan sampai pernah itu 1 minggu. Dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan seperti itu. Ya mereka beralasan bahwa mereka membantu orang tua seperti itu karena orang tuanya bekerja jauh seperti itu, baik bapaknya maupun ibunya. Dalam hal ini nih, dari mana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan termasuk dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Oh iya, dari yang saya lihat dan identifikasi, jadi di situ kita lihat bahwa anak itu dia mempunyai alasan yang tepat dan benar untuk tidak melakukan pembelajaran di sekolah dengan alasan bahwa dia membantu orang tua seperti itu. Nah, saya mengetahui itu dari beberapa teman-teman satu sebaya dengan mereka bahwa ketika saya datang ke kelas masing-masing kelas dari kelas bawah sampai kelas atas, itu saya lihat seberapa jauh persentasi daripada nilai kehadiran siswa itu. Dari setiap kelas itu saya lihat dan saya kolektifkan seluruh absensi wali kelas. Itu saya lihat satu persatu setiap kelas itu, sehingga didapatkanlah beberapa temuan. Tentu ada siswa-siswa yang jarang masuk sekolah seperti itu. Kemudian saya lihat juga dari ketika saya melakukan upacara di Reslim, juga ada beberapa kelas yang memang di situ siswanya terkadang lengkap dan tidak lengkap. Iya, terlihat sekali. Kemudian dari hasil rapat, ketika saya mengadakan rapat dengan para dewan guru, saya meminta kepada mereka bahwa untuk melaporkan setiap daftar hadir setiap bulan. Kehadiran alfa dan gizi. Dari situ saya dapat mengidentifikasi bahwa ada beberapa itu kehadiran siswa itu yang memang di bawah rata-rata. Jadi setelah Bapak melihat cek kehadiran dari daftar persentase per bulan, Pak ya, Bapak dapat mengidentifikasi yang mana dia merupakan termasuk dilema etika yang terjadi di SD 11 ini. Bapak, dalam menjalankan pengambilan keputusan yang sekolah tadi, Bapak terhadap kasus-kasus yang seperti tadi, mungkin dia benar dia tidak masuk sekolah karena tadi bertanding untuk orang tuanya, dan benar juga dia tidak masuk sekolah karena dia meninggalkan tugasnya di sekolah, Pak ya. Nah, dari ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut untuk kasus-kasus yang seperti ini menurut nilai-nilai kebajikan yang ada? Jadi ketika nilai-nilai kebajikan itu ada, yaitu dari mana mereka
tetapi mereka tidak sama sekali meninggalkan proses pembelajaran seperti itu. Salah satunya apa? Mereka masih tetap melaksanakan yang namanya tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru, yaitu memberikan tugas susulan pada siswa tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama Pak ya, dalam pengambilan keputusan ini ada 3 prinsip nih. Yang pertama apa? End basic thinking, yang mana dia berpikir di akhir, hasil akhir. Kemudian not basic thinking, dia mengambil keputusan berdasarkan peraturan yang ada. Lalu ada care basic thinking, yang mana dia pengambilan keputusan itu berdasarkan rasa peduli. Nah, yang sering Bapak terapkan nih di sekolah ini, kira-kira prinsip yang mana tuh? Kalau saya lebih dengan 3 ini prinsip daripada aturan yang ada. Jadi ketika aturan itu sudah kita tetapkan secara bersama-sama melalui rapat dengan seluruh dewan guru, maka aturan itu yang harus kita patuhi dan kita terapkan, kemudian kita sosialisasikan kepada seluruh siswa. Karena apa? Ketika kita memberikan suatu komitmen aturan itu, maka kita terlihat mempunyai tanggung jawab sebagai seorang pendidik bahwa aturan itu tetap harus ditegakkan kepada seorang siswa. Luar biasa. Mantap sekali Pak ya. Lalu dari keputusan yang Bapak ambil tuh Pak ya, langkah-langkah seperti apa sih yang sehingga Bapak yakin akan keputusan yang Bapak ambil tersebut? Langkah-langkah yang pertama adalah kita mengambil beberapa pendapat dari seluruh dewan guru seperti itu. Jadi beberapa pendapat dari dewan guru itu layak atau tidaknya aturan itu harus ditegakkan. Yang kedua adalah daripada nilai sosial kultural di sini. Jadi nilai-nilai sosial kultural di sini adalah budaya harus lebih kepada menekankan kepada nilai kedisiplinan seperti itu. Karena di daerah pedesaan itu mereka cenderung kepada budaya seperti itu. Jadi kalau mereka lebih cenderung ke budaya, artinya mereka sudah memahami seperti itu. Aturan-aturan seperti ada di sini. Jadi disinkronkan antara ada di sini dengan di sekolah yang akan diterapkan aturan itu. Kemudian daripada masukan dari para pemangku adat kepentingan di sini, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di sini, boleh tidak saya harus menerapkan aturan ini, dan mereka sangat support dan mendukung seperti itu. Ya? Iya. Jadi balance Pak ya, iya, antara peraturan yang ada, kemudian ada sekolah, lalu pendapat dari guru-guru yang ada di sini. Keren sekali. Keren sekali Pak ya SD-nya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja nih yang Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tentu keputusan itu biasanya yang sifatnya memang lebih efektif itu biasanya saya langsung terjun ke lapangan dan melihat situasi yang memang sudah sangat urgent sekali. Maka harus cepat saya ambil keputusan. Tapi keputusan itu tetap harus diambil secara bersama-sama dan musyawarah sama dewan guru. Jadi kita tidak bisa memberikan keputusan itu secara tersendiri. Jadi melalui musyawarah, mufakat bersama dewan guru, kemudian diambil keputusan yang terbaik, maka pada saat kita ambil keputusan. Jadi secara sama-sama kolaborasi. Iya, keren. Jadi mengutamakan kolaborasi. Mengutamakan musyawarah mufakat. Dari keputusan yang Bapak ambil, kira-kira ada tantangan nggak sih Pak? Ya, kalau tantangan itu sudah pasti ada seperti itu. Misalnya seperti ini, ada beberapa pendapat bahwa tantangan itu berat bagi siswa. Tapi banyak juga yang lebih berpendapat perbandingannya itu lebih banyak pada seperti itu. Pro dan kontra seperti itu. Tapi tetap kita berikan pendekatan secara persuasif kepada itu teman-teman yang tidak sependapat dengan kita seperti itu. Kita berikan edukasi, kemudian kita berikan manfaatnya, kemudian kita berikan kelebihan daripada aturan itu seperti itu. Celah-celah yang mana yang itu dapat menggagalkan aturan itu, dan disitulah harus kita atasi. Iya. Jadi setiap keputusan itu ada pro dan kontra, ya. Bapak ya. Jadi Bapak memberi tindak lanjut dengan secara persuasif dengan hal-hal yang menjadi celah dari kegagalan keputusan tersebut. Keren sekali Pak ya. Kemudian Pak, ketika Bapak mengambil suatu keputusan nih, apakah
apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat, atau keputusan itu Bapak selesaikan dengan terencana atau terjadwal tersendiri, misalnya mengadakan rapat terencana seperti itu. Kalau biasa yang saya terjadi kasus-kasus yang selama ini terjadi adalah saya biasanya memberikan suatu agenda pertemuan dulu. Berarti terencana Pak ya? Ya, terencana. Jadi dari pihak sekolah itu mengadakan suatu agenda pertemuan. Apalagi yang sifatnya permasalahan itu yang hubungannya dengan prinsip seperti itu. Jadi dari situ kita akan bisa mengambil keputusan seperti itu. Misalnya contoh daripada misalnya pimpinan di desa itu, kepala desa, komandan komite, kemudian seluruh dewan guru, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kemudian para tokoh agama seperti itu. Sehingga mereka tahu apa yang terjadi di lembaga pendidikan di situ. Seperti itu. Sehingga mereka bisa membantu apa yang terjadi di dalam seperti itu. Jadi sangat terencana dan mengundang beberapa pemangku kepentingan. Ya. Keren sekali Pak. Ini nih tadi nih, berarti ada seseorang Pak ya, ada seseorang atau perangkat-perangkat yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut. Seperti apa tadi itu? Kepala desa. Iya. Kemudian ini komite, kemudian masyarakat. Ya, sejenis-jenis mereka yang dituakan dan bijak dalam keputusan secara bersama-sama untuk memberikan masukan kepada kita sebagai pimpinan di sekolah. Iya, jadi panutan Pak ya? Iya, seperti itu kira-kira. Dari obrolan kita nih Pak ya, kira-kira ini mungkin dari pengalaman Pak John ya, memimpin di SD Negeri 11 ini, suatu saat nih jadi referensi bagi Desi untuk suatu saat mungkin menjadi pemimpin pembelajaran Pak ya. Bisa Desi adopsi, bagaimana cara menyelesaikan keputusan tersebut, bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Lalu dari obrolan kita nih, kira-kira Pak, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam menangani kasus dilema etika ini? Ya, tanggung jawab. Jadi seperti ini, tanggung jawab itu adalah hal yang sangat penting dalam kita mengemban suatu amanah. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, tanggung jawab itu akan dipertanggungjawabkan karena itu adalah amanah dan titipan bagi kita semua. Dan juga kita harus bisa. Jangan kita mengatakan tidak bisa dalam menyelesaikan masalah. Setiap masalah pasti ada kunci permasalahannya untuk bisa diselesaikan. Seperti itu. Jangan takut untuk mencoba, karena dengan mencoba kita akan tahu pengalaman yang baru. Semangat. Semangat. Iya, ini ya benar-benar luar biasa pengalaman Pak John Mary memimpin SD Negeri 11 ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Terima kasih loh Pak John. Ya, sama-sama Bu Desi. Atas waktunya yang diberikan pada saya nih, mungkin ini sangat sangat bermanfaat bagi saya sebagai pengalaman Pak John. Saya akan adopsi sebagai referensi saya berikutnya. Saya pamit loh Pak John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Desi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah diberikan kepada Desi. Desi ingin mendengar pengalaman dari Ibu, belajar banyak dari Ibu tentang bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengambil suatu keputusan. Di sini Desi ini terkait untuk mengerjakan tugas Ibu, tugas guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-7 pada modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual, di mana di modul itu bahwa pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan pada seorang pemimpin. Boleh nggak Bu Desi bertanya-tanya sesuatu? Gini nih Bu, Ibu Siti Mardia, Kepala Sekolah SD Negeri 14 Banyuasin 3, sudah sangat lama Bu ya, sudah sangat banyak pengalaman yang realita yang Ibu hadapi. Kira-kira yang Ibu hadapi pada saat-saat menjadi seorang pemimpin Ibu ya,
ada nggak hal-hal yang ibu rasakan ketika ibu menghadapi sesuatu yang baik, ketemu baik, namun pada saat itu sangat bertentangan? Ya. Jadi pengalaman saya sebagai kepala sekolah ya tentunya cukup banyak. Pengalaman sebagai kepala sekolah memimpin suatu sekolah yang dihadapi tentu saja guru-guru maupun siswa. Iya, Bu. Namun dalam hal ini yang perlu saya sampaikan di sini sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Desi tadi di SD Negeri 14 Fungsi 3 ini. Dan salah satu contohnya ada kasus yang dialami oleh seorang guru kelas 6 di rumahnya atau di dalam keluarganya memiliki suami yang sedang sakit yang perlu perawatan, sedangkan di rumahnya kalau ibu ini mengajar di sekolah, suaminya tinggal sendiri. Iya. Nah, jadi suatu hari ketika suaminya sedang sakit, maka gurunya minta izin untuk tidak mengajar pada saya. Tentu saja sebagai kepala sekolah yang memahami bahwa seorang guru itu di sekolah dia harus menjalankan kewajibannya untuk di sekolah, begitu juga di dalam keluarga. Seorang guru adalah ibu rumah tangga yang harus dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika guru ini tadi tidak sekolah atau tidak mengajar, maka tentu saja kelas yang diajar oleh guru ini tinggal kosong, ya, sehingga siswa tidak ada yang mengajar. Itu salah satu contoh. Iya. Baiklah Bu ya. Perlu memang perlu perhatian lebih pada guru tersebut Bu ya. Iya, tentu saja. Iya. Kelas 6B Bu ya. Iya, kelas Iya. 6B. Kelas 6 itu ada 2. Oh, di SD ini ada 2 kelas 6. Ya, 6B. Mungkin selama ini Bu, bagaimana terus contoh tadi Ibu guru salah satu tadi Bu ya, terhadap kasus-kasus lain nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah dia termasuk dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bu? Ya, menurut pendapat saya itu termasuk dilema etika, karena sama-sama benar. Iya, iya. Dalam hal ini sama-sama benar. Di sekolah itu kan kewajiban seorang guru. Sementara yang di rumah tadi yang suaminya sakit itu juga benar juga. Iya, benar. Tidak mungkin kita bisa mengabaikan, ya. Seperti itu. Iya. Terus bagaimana Bu cara Ibu mengambil keputusan ya, terutama pada kasus-kasus yang terkait dengan mengandung nilai kebajikan yang berkaitan dengan jadi karena guru ini kan termasuk guru yang baik, dia meminta izin. Ya. Jadi karena guru tersebut meminta izin, jadi saya sebagai kepala sekolah itu saya peduli dengan keadaan guru di dalam keluarganya, ya maka saya izinkan. Tapi selanjutnya di kelas yang tinggal tadi, karena di sekolah itu ada guru piket, jadi saya menugaskan guru piket untuk mengisi kelas yang kosong tadi. Begitu juga kalau di kelas kan sudah ada programnya, program semester, ya. Jadi guru piket bisa melihat sebatas mana, sejauh mana batas pelajaran. Ya. Sangat bagus sekali Bu ya. Berarti dalam pengambilan keputusan Ibu ini kita seperti sama-sama ketahui Bu ya, ada 3 prinsip nih dalam mengambil keputusan. Misalnya end-basic thinking, di mana keputusan itu diambil di akhir, berbasis hasil akhir. Kemudian ada plot-based thinking, di mana keputusan itu diambil berdasarkan peraturan yang ada.
lalu ada care basic thinking, di mana peraturan atau keputusan itu diambil berdasarkan rasa peduli. Kira-kira nih keputusan yang sering Ibu ambil ya dari hal-hal yang Ibu alami di sekolah ini, Ibu sering memakai yang mana? Berdasarkan prinsip yang Kalau mana? berdasarkan yang kasus tadi itu berarti yang ketiga. Iya, rasa peduli Ibu ya. Iya, peduli. Care. Ya. Iya. Dalam mengambil sebuah keputusan tadi Bu ya, kira-kira langkah-langkah apa nih yang bisa Ibu lakukan sehingga Ibu yakin atas keputusan yang Ibu lakukan itu? Ini berkaitan dengan Iya, yang tadi. boleh yang lain Bu, keputusan Boleh. yang lain boleh. Jadi keputusan yang diambil itu berdasar apa maksudnya? Atas penyelesaian dilema etika ini. Penyelesaiannya. Jadi itu bisa saya amati secara langsung, bisa, atau dari untuk kasus-kasus yang lain bisa mungkin guru-guru itu memberikan laporan ke saya. Tetapi itu tidak serta merta saya terima, tapi saya lihat dulu, saya tinjau dulu, gitu ya, apakah hal itu benar atau tidak. Iya. Berarti Ibu tinjau ulang Bu ya? Iya. Ya, tinjau ulang atas hal-hal yang sudah ada, kasus PK yang ada. Kemudian Bu, selama ini nih yang Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Bu? Mengatasinya. Jadi untuk mengatasinya kita lihat dulu kasusnya bagaimana. Kalau kasusnya itu mengenai nama baik sekolah, biasanya saya akan mengajak seluruh guru dan staf untuk melakukan pertemuan atau rapat. Jadi disampaikan di dalam forum rapat masalah yang ada di sekolah. Kemudian nanti ada beberapa pendapat dari dewan guru, sehingga nantinya akan kita cari solusi yang terbaik dalam musyawarah itu. Berarti berkolaborasi Bu ya? Iya. Kolaborasi, bermusyawarah bersama dengan guru dalam rapat. Dalam pengambilan keputusan ini kira-kira ada tantangan nggak Bu? Ya, ada juga tantangan-tantangan dalam hal ini, misalnya dari beberapa pendapat ada yang menyetujui dan ada juga yang tidak. Iya. Jadi untuk kita lihat ya yang tidak menyetujui apa alasannya. Kalau lebih dari ya katakanlah sebagian besar itu menyetujui, tapi kita berikan pengertian kepada yang tidak menyetujui. Iya. Untuk mengambil keputusan. Berarti dalam sebuah keputusan yang sering dilakukan itu tantangan tersendirinya adalah pro dan kontra ya. Jadi pro dan kontra itu apabila mayoritas setuju, mungkin yang tidak setuju tadi dikasih pengertian. Iya. Face to face. Lalu Bu, ketika Ibu menyelesaikan sebuah masalah, apakah memutuskannya secara langsung atau ada jadwal tertentu Bu yang akan Ibu lakukan? Kalau selama ini saya jarang memutuskan langsung di tempat. Iya. Mengingat waktu dan tempatnya. Karena kita harus bisa menentukan tempatnya, tidak boleh berbuat umum. Iya, betul sekali Bu. Ya, jadi kita putuskan untuk misalnya untuk selanjutnya itu dibicarakan di waktu yang sudah ditentukan. Oh, terjadwal Bu ya? Iya, yang sudah ditentukan. Keren sekali Bu. Ketika Ibu mengambil sebuah keputusan nih, ada tidak seseorang atau yang menjadi panutan seperti itu atau perangkat-perangkat yang dapat diikutkan dalam Ibu menentukan sebuah keputusan tersebut? Dalam hal ini dalam penyelesaian kasus itu tentu saja karena kita berkolaborasi ya dengan sesama guru, dengan staf. Karena di sekolah di SD Negeri 14 ini kan ada guru-guru senior. Iya.
ada juga mantan kepala sekolah. Jadi di samping dalam penyampaian suatu masalah, tentu saja mereka bisa memberikan solusi yang terbaik berdasarkan pengalaman mereka selama mereka menjadi kepala sekolah. Sumbangsi pikiran Bu ya, Iya. dalam menyelesaikan berbagi pengalaman. Sangat bagus sekali Bu ya, apa yang Ibu ceritakan mungkin suatu saat akan menjadi sebuah sebuah referensi bagi Desi dalam menghadapi masa depan kali ya, dalam mungkin suatu saat Desi mengalami hal ini, maka Desi mempunyai pengalaman dari cerita-cerita Ibu tadi, bisa mengadopsi bagaimana cara Ibu menyelesaikannya. Lalu Bu, dari yang cerita yang sudah obrolan kita ini, pembelajaran apa sih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu terhadap kasus dilema yang Ibu alami? Jadi pertama kita identifikasi dulu masalahnya, kemudian kita lihat apakah termasuk tadi ya dilema etika atau rujukan moral. Iya. Jadi kita harus tahu kalau dilema etika itu tadi, jadi penyelesaiannya harus kita selesaikan bersama guru-guru, berkolaborasi, karena kepala sekolah itu tidak akan berhasil hanya dia sendiri. Iya, keren sekali, mantap. Iya, jadi dari pengalaman Ibu tadi bahwa kita sebagai seorang pemimpin itu tidak dapat sendirian Bu ya. Iya, kita harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Iya, sangat keren sekali Bu ya. Terima kasih loh Bu atas pengalamannya, berbagi pengalaman. Mungkin ini Desi jadikan referensi bagi Desi. Mungkin suatu saat Desi mengalami hal yang sama, Desi akan mengingat kembali pengalaman-pengalaman Ibu, bagaimana cara Ibu menyelesaikannya. Sangat terima kasih Desi atas berbagi pengalaman yang Ibu berikan. Ya. Terima kasih Bu. Ya, semoga bermanfaat. Iya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.